Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali bertemu lagi dengan saya, Supardi, your English teacher, still with this pandemic conditions. So then our learning will be continued by still through the video. Oke, tentu pembelajaran kita di dalam pandemi ini akan berlangsung BDR kembali, maka pembelajaran akan langsungkan melalui video ini. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab 2. Oke, langsung saja teman-teman. Sebelum kita mulai pembahasan, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di bab 2 untuk bahasa Inggris kelas 7 kali ini akan bertemakan It is me atau artinya inilah aku. Nah, ini dia. It is me. It oh, kok nggak bisa diblok nih. It is me. Nah, artinya inilah aku. Nah, pembahasannya tentang apa sih kira-kira? Nah, indikator pembelajarannya atau pembahasannya yaitu yang pertama tentang introducing myself atau introducing self. Kemudian yang kedua tentang introducing others. Artinya apa? Coba perhatikan. Introducing self ini artinya mengenalkan diri sendiri kepada orang lain. Kemudian introducing others artinya mengenalkan seseorang atau orang lain kepada orang lainnya. Artinya ada tiga pihak yang terlibat, A, B, dan C. Kalau yang ini hanya ada pihak A dan pihak B. Nah, kalau yang ini ada pihak A, B, dan C. Bedanya di mana? Coba perhatikan, saya kasih contoh. Misal nih, saya ingin introducing self, mengenalkan diri saya. Maka yang berbicara itu saya mengenalkan kepada kalian misalnya. Kalian itu B, saya A. Tapi ini mengenalkan orang lain, artinya eh, seseorang sebagai pihak B, kemudian orang lainnya sebagai pihak C, dan kalian sebagai pihak A. Maka kalian mengenalkan B kepada C. Nah, itu logikanya. Coba perhatikan. Lanjut ke bawahnya. Tujuan pembelajarannya ini kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian langsung saja kita masuk kepada indikator yang pertama. Apa sih indikatornya? Yaitu tentang introducing self atau memperkenalkan diri sendiri. Pengertiannya apa sih? Yaitu paragraf yang berisi kalimat pengenalan diri sendiri kepada orang lain. Nah, unsur kebahasaan ini kira-kira aturan-aturan yang bisa kalian pelajari untuk digunakan dalam mengenalkan diri kepada orang lain. Coba perhatikan. Yang pertama ada to be. To be itu artinya kata kerja bantu. Nah, dalam bahasa Inggris kata kerja bantu ini digolongkan menjadi yang namanya present atau sekarang atau waktu saat ini ya. Kemudian past. Past ini yang kedua atau artinya lampau. Nah, yang ini yang kalian lihat di kolom ini adalah to be present ya. Saya ulangi, yang kalian lihat di kolom ini adalah to be present. To be pastnya apa? Nah, saya kasih ya biar nggak bingung. Ini di sini saya kasih dulu. Ini namanya to be present. Saya kasih present gini ya. Kemudian di sini to be past. Nah, kalau M berubah jadi past menjadi was. R berubah jadi were. Sama nih jadi were juga. Ini juga jadi were dan ini jadi was. Ini juga jadi was, ini juga jadi was. Nah, jelas ya? Oke. Nah, ini to be atau kata kerja bantu yang lazim digunakan dalam bahasa Inggris. To be ini digunakan di dalam kalimat-kalimat nominal. Saya ulangi ya, to be ini digunakan ke dalam kalimat-kalimat nggak bisa ya sana ya. Oke, saya kasih gini aja deh. To be ini digunakan ke dalam atau untuk kalimat nominal. Nah, sebentar saya ketikkan dulu.
untuk kalimat nominal. To be ini atau to be di samping digunakan untuk kalimat nominal. Nah, jelas ya, maksudnya to be ini nih. Nah, kapan to be ini digunakan? Coba perhatikan. Kalau M ini dia mengiringi I. Contoh misal, kalau kalian mau bilang, saya seorang siswa. Tidak bisa kalian to be-nya itu kalian ganti dengan is. Misal di sini is. Salah ini kalimatnya, salah ini. Nah, kenapa? Karena subjeknya I. Nah, kalau subjeknya I, maka to be-nya harus M. Nah, itu maksudnya. Begitu juga dan seterusnya. Kalau to be-nya you, they, dan we, maka kalau subjeknya you, they, dan we, maka to be-nya harus are. Ini are. Nggak bisa kalian bilang you am misalnya, nggak bisa, salah itu. Kalau you harus are dan seterusnya ya. Begitu juga sebaliknya dengan he, she, dan it. To be yang digunakan harus is. Nggak bisa kalian bilang misalnya it are. Nggak bisa, salah itu. Kalau it harus is, kalau she harus is, kalau he harus is. Nah, begitu juga untuk yang past tense ini pedoman penggunaan to be. Ini subjeknya, ini to be-nya. I itu artinya saya, you artinya kamu, they artinya mereka, we artinya kami atau kita, he artinya dia untuk laki-laki, she artinya dia untuk perempuan, it artinya dia untuk benda. Nah, di sini ada contoh-contohnya nih. Nih, contoh-contohnya. Kalian bisa lihat ya. Oke, nah kemudian unsur kebahasaan yang ketiga yang bisa kalian atau harus kalian pahami untuk mengenalkan diri kalian ke orang lain adalah penggunaan possessive adjective. Nih, saya miringkan ya. Possessive adjective itu artinya kepunyaan. Dan kepunyaan ini bisa dilambangkan atau bisa diungkapkan dengan menggunakan kata my. Ini salah satunya saja ya yang saya ungkapkan, yang saya jelaskan ke kalian dengan menggunakan kata my. Contoh, kata my ini digunakan untuk mengungkapkan atau menyatakan kepunyaan. Lebih jelasnya, apabila kita ingin menyatakan sebuah barang adalah milik kita, maka kita menggunakan kata my di depan kata benda atau noun tersebut. Misal, saya mau bilang buku saya. Buku saya. Nah, sayanya ini adalah my, buku adalah book. Nah, ini dibalik ya. Buku saya. Tidak bisa kalian tulis book my. Salah ini. Ini salah ini. Kenapa salah? Karena possessive adjective rumusnya adalah nih, rumus possessive adjective nih ya, saya kasih nih. PA plus noun. Ini rumusnya nih. Rumus. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah setiap menyatakan kepunyaan dengan possessive adjective, maka possessive adjective-nya harus berada di depan noun. Noun itu apa? Kata benda. Nah, ini maksudnya ya. Contoh, misal, buku saya. Buku saya. Possessive adjective-nya yang mana? Ya, betul. Saya ya. Kemudian noun-nya yang mana? Kata bendanya. Noun itu kata benda ya. Mana kata bendanya? Iya, ini betul. Buku. Maka sudah ketahuan, rumus possessive adjective itu adalah possessive adjective dulu baru disusul noun. Sementara di sini kita sudah tahu bahwa saya itu adalah PA atau possessive adjective dan buku adalah noun. Saya lambangkan dengan N. Maka yang harus kalian letakkan di depan adalah ini, saya. Maka saya taruh di depan menjadi my. Dan buku taruh di belakang kata saya menjadi di sini nih. Nah, maka bahasa Inggrisnya atau terjemahan daripada kalimatnya adalah my book, bukan book my. Nah, kenapa demikian? Karena kalau book my maka noun-nya ada di depan possessive adjective. Sementara rumusnya adalah possessive adjective yang harus ada di depan noun. Nah, maka yang benar adalah my book, bukan book my. Jelas ya? Begitu juga dengan contoh-contoh di bawah ini. Kemudian lanjut adalah menyatakan nama. Contoh ungkapan menyatakan nama pribadi ini. Misal ini contoh ungkapannya. Misal kalian mau bilang nama saya Andi. Nah, ini bahasa Inggrisnya. My name is Andi. Artinya nama saya adalah Andi. Nah, ini.
Kemudian cara menyatakan tempat tinggal. Contohnya, coba perhatikan. Misal kalau kalian mau bilang, saya tinggal di Sungai Bakau. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Nih, I live in Sungai Bakau. Artinya saya tinggal di Sungai Bakau. Jelas ya? Kemudian, cara menyatakan umur. Caranya bagaimana? Misal, kalau kalian mau bilang, saya berumur 13 tahun. Caranya bagaimana? Nih, kalian bilang, I am 13 years old. Kalau kalian umurnya 15 tahun di sini, kalian ganti saja 15 tahun. Sini ganti 15, kemudian diterjemahkan. 13-nya ganti 15. Nah, jelas ya. Misal, di sini kalian berumur 9 tahun misalnya. Nah, 15-nya ganti 9. Nah, jadi bahasa Inggrisnya menjadi I am 9 years old. Nah, itu cara menyatakan umur. Kemudian, cara menyatakan kegemaran atau hobi. Misal, kalian mau bilang, saya suka berenang. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Saya suka berenang. Nah, ini bahasa Inggrisnya. I like swimming. Saya suka berenang. Nah, misal, hobi saya adalah berenang. Ya, ini maknanya sama, tapi struktur kalimatnya beda. Kalau ini saya suka berenang, kalau ini hobi saya adalah berenang. Nah, yang kedua ini bahasa Inggrisnya apa? Nah, ini dia. My hobby is swimming. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau hobinya itu adalah berenang dan bernyanyi. Nah, di sini ada berapa hobi? Iya, betul. Ada dua ya. Ini satu dan ini satu. Maka di sini ada dua hobi nih. Nah, kalimat yang benar di sini itu menjadi bagaimana? Apakah tetap my hobby is swimming? Iya, betul. Salah ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menambah ini dengan kata and, kata hubung ya. Kemudian tambahkan bernyanyi bahasa Inggrisnya apa? Nah, bahasa Inggris bernyanyi itu adalah singing. Nah, bernyanyi. Kemudian langkah kedua yang harus kalian lakukan adalah mengganti is dengan are. Kenapa demikian? Karena is ini adalah to be untuk benda tunggal. Sementara are adalah to be untuk benda jamak. To be itu apa artinya? Iya betul. To be itu artinya kata kerja bantu. Contoh misal kalian mau bilang ada dua buku bahasa Inggrisnya. Ada dua buku bahasa Inggrisnya. There are two books. Ada dua buku. Dan kalian bilang juga ada satu buku. There is a book. Loh, kok di sini? Sini seharusnya. There is a book. Coba perhatikan artinya. Ada sebuah buku. Ada dua buku. Nah, beda ya. Coba perhatikan. Ketika di sini menyatakan dua buku, maka to be yang digunakan are. Kenapa? Karena are ini adalah to be untuk benda jamak. Jamak itu artinya lebih daripada satu. Kemudian di sini ketika menyatakan hanya sebuah buku, maka menggunakan to be is. Kenapa? Karena is itu adalah to be yang digunakan untuk benda tunggal atau tidak lebih dari satu. Jelas ya? Nah, coba perhatikan. Kalau menyatakan benda jamak, ini kan kata benda nih. Books, book ini kata benda dasar. Kalau menjadi jamak, ditambah s di ujung kata bendanya. Misal, ini dasarnya kan book. Karena di sini ada dua, berarti bukunya kan lebih dari satu. Maka disebut jamak atau banyak. Maka di belakang kata bendanya ditambah huruf s. Nah, untuk penambahan penjamaan kata benda ini ada aturan tertentu. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Jelas ya? Kemudian selanjutnya adalah cara menutup perkenalan diri. Nah, nutupnya gimana nih? Setelah tadi mengenalkan diri kan harus kita tutup. Tidak mungkin kita tinggal-tinggal begitu saja. Cara menutupnya bagaimana? Cukup dengan menggunakan ungkapan nice to meet you. Saya ulangi ya. Nice to meet you. Nah, senang bertemu denganmu. Nah, ini contoh teks perkenalan diri. Bisa kalian lihat sendiri. Atau saya bacakan supaya kalian tahu cara mengucapkannya. Hello, my name is Edo. I am 12 years old. I am a student of
Islamic School Center. I live in Biak, Papua. I like swimming and reading books. My favorite color is green. My favorite food is fried rice. Nice to meet you. Nah, itu cara membacanya per satu kata. Nah, kemudian selanjutnya coba perhatikan, ini ada catatan-catatan. Ini di bawah ini adalah beberapa contoh daftar pertanyaan berkenaan dengan teks perkenalan diri. Misal, kalau kita pertama bertemu dengan orang, kita akan nanya nih, where do you come from? Kamu dari mana sih? Nah, asalmu dari mana? Nah, ini pertanyaannya. Kemudian, where are you from? Sama nih maknanya dengan yang satu ini. Beda konsep saja, beda grammatical formnya. Kemudian yang ketiga, what is your name? Artinya siapa nama kamu? Nah, ketika kita tanya what is your name, maka orang akan jawab my name is bla bla bla. Kemudian how old are you? Orang nanya nih, berapa umur kamu? Nah, ketika kita ditanya begitu, kita jawab I am 10 years old. Di sini ada nih cara mengungkapkan umur. Nah, how old are you? Nanyakan umur kan? Nah, ini cara mengungkapkan umur itu. I am 9 years old. Tinggal 9-nya kalian ganti dengan angka sesuai umur kalian. Nah, di sini nih yang kalian ganti nih. Ini yang kalian ganti ya. Oke. Selanjutnya kalian bisa lihat sendiri pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan berkenaan dengan identitas orang lain, atau bahasa kita kepo sekarang. Jelas ya? Kemudian tugas 5 kalian, tugas 5 ini tugas 1 di bab 2 sebenarnya, tapi karena menyambung daripada bab 1 yang berakhir di tugas 4, maka tugas pertama di bab 2 ini namanya tugas 5. Tugasnya apa? Nah, ini dia. Yang pertama, terjemahkan teks perkenalan diri di atas ke dalam bahasa Indonesia. Mana teksnya? Teksnya yang ini. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua tugasnya buat teks perkenalan diri yang memperkenalkan diri kamu. Jelas ya, bikin teks perkenalan seperti di atas tapi menggunakan nama kamu. Kemudian yang ketiga, tuliskan cara membaca ejaan dari masing-masing huruf alfabet di bawah ini dalam bahasa Inggris. Contoh, misal A, cara bahasanya dalam bahasa Inggris apa? E, misal. B, cara membacanya dalam bahasa Inggris apa? B, misalnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu tugas kalian untuk indikator pertama di bab 2 ini. Atau nama lainnya adalah tugas 5. Saya rasa demikian penjelasan untuk materi ini. Saya akhiri, Nasun Mafatun Karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau ada pertanyaan di grup WA kita atau wapri saya atau melalui kolom komentar di channel YouTube saya. Bye bye. See you later.